Berikut ceramah kita mulai. Metode Shulian kita, kalian tahu selain metode Shulian dari kedua aliran Buddha dan Tao, masih ada metode Shulian lainnya. Tentu, bila sungguh-sungguh dibicarakan, metode Shulian ini utamanya dari dua aliran besar. Yang satu metode Shulian aliran Buddha, satunya lagi metode Shulian aliran Tao. Namun, ada banyak agama adalah termasuk sistem aliran Buddha, juga banyak yang termasuk sistem aliran Tao. Namun, ia bukan agama Buddha, juga bukan agama lain di aliran itu. Namun sistemnya termasuk satu sistem. Selain itu masih ada satu lagi, yaitu metode kultivasi Chimen. Metode kultivasi Chimen. Metode Shuliannya amat unik. Acap kali dalam hal tertentu, amatlah unik. Sebab ia punya satu aspek yang sangat unik, maka dalam aspek itu, ia agak hebat. Tetapi, dalam kalangan masyarakat manusia biasa, orang-orang tidak memahaminya. Mereka sangat jarang menemui metode Shulian semacam ini, terutama orang dari kalangan agama. Baik itu agama Buddha atau agama Tao, acap kali menyebut mereka sebagai Phang Mencuo Tao. Istilah Phang Mencuo Tao ini dari sinilah asalnya. Sesungguhnya, Phang Mencuo Tao ini bukan berarti suatu aliran sesat. Mereka sendiri menamakan dirinya metode Shulian Chimen. Bukannya Chimen Tunya. Itu adalah dua hal berbeda. Metode Shulian Chimen yang kita bahas ini juga ada banyak. Mengapa dikatakan mereka bukan aliran sesat? Sekarang acap kali kita memahami istilah itu secara demikian. Dikatakan Phang Mencuo Tao, lalu diartikan sebagai aliran sesat dan miring. Sesungguhnya pada zaman kuno tidak ada makna ini. Ada konotasi menghina tapi tidak bermakna menentang. Sebab orang-orang yang berkultivasi metode Kung Chimen, mereka juga mematut diri dengan sinsing yang ketat. Kebanyakan berkultivasi menggunakan prinsip Tai Chi. Maka, semuanya pada Chen. Jadi dia punya sinsing ketat untuk mengendalikan diri. Maka Anda tidak bisa mengatakannya sebagai aliran sesat. Betul kan? Sebab standar untuk mengukur baik buruk adalah menggunakan karakter alam semesta. Bukan menggunakan dua aliran Buddha dan Tao untuk mengukurnya. Sebab Buddha dan Tao, dua aliran ini setelah menyesuaikan dengan karakter alam semesta, barulah disebut sebagai Fa ortodoks. Maka bila ada metode Shulian lain, juga sesuai dengan karakter alam semesta, maka ia juga adalah Fa yang lurus. Hanya saja metode Shuliannya unik. Tidak terbatas pada metode Shulian kedua aliran Buddha dan Tao. Sebab itu, acap kali Shulian mereka lebih sengsara. Dalam memilih pengikut, mereka acap kali harus memilih yang sangat-sangat baik. Ia baru bisa mewariskannya. Pokoknya dalam rentang masa sejarah yang cukup lama, dia baru bisa memilih satu orang. Pada umumnya adalah demikian. Lalu, ada yang berpikir, lantas kelak ia jadi apa? Tidak termasuk Buddha, tidak termasuk Tao. Ia termasuk, karena Buddha itu, berdasarkan penjelasan dalam agama, bahwa setiap Tathagata akan memimpin satu surga, yang juga kami sebut sebagai dunia Tanyuan. Jadi setiap Tathagata memimpin satu dunia Tanyuan. Maka, ia bisa menyelamatkan manusia. Ia memiliki dunia seperti ini yang bisa untuk menyelamatkan manusia. Sedang, orang yang termasuk metode kultivasi Chimen ini, dia tidak memilikinya. Sebenarnya sangat banyak Tao besar yang tidak memiliki dunia semacam ini. Acap kali adalah satu orang berdiam di satu tempat, atau bagai dewa kelana yang mengembara kemana-mana. Acap kali adalah demikian. Selain metode Shulian ortodoks sejati,
Maka sejak zaman kuno hingga kini, juga selalu ada metode sesat yang disebarluaskan. Karena di alam semesta, baik dan jahat eksis bersamaan. Jiwa pada satu tubuh pun memiliki sisi baik dan jahat. Oleh karena itu, ada juga sebagian yang menyebarkan benda tidak baik. Akan tetapi, benda yang termasuk metode sesat ini, ia tidaklah terlalu tinggi. Namun pada suatu ruang tertentu, di lingkungan ruangnya sendiri, dia memiliki daya kung tertentu, memiliki tingkatan tertentu, karena memperbolehkan dia eksis seperti demikian pada ruangnya. Yang khusus berlatih metode sesat ini, utamanya ada dua pihak. Yang satu berlatih dengan sadar, yang satu lagi secara tidak sadar. Yang secara sadar berlatih metode sesat itu berarti sedang melakukan hal tidak baik, secara khusus melakukan kejahatan. Guru yang mengajarinya juga berkata demikian padanya, mencelakakan orang lain. Jenis yang mengajarkan secara terbuka seperti itu, acap kali dia tidak memiliki kung. Tidak memiliki kung, lalu apa yang dimiliki? Dia memiliki karma. Karmanya bisa besar. Setelah karma jadi besar juga bisa membentuk suatu energi. Kepadatannya sangat besar, ia bisa mengikat manusia biasa. Ia bisa berefek pada tubuh manusia biasa. Karena itu ada orang yang mencari master Qigong semacam ini untuk berobat. Saya katakan ini sangat berbahaya. Bila Anda menjumpai ini sesudah dipancarkan kepada Anda, saat itu Anda telah diobati olehnya, namun benda darinya itu adalah karma. Sesudah pulang Anda bahkan menjadi lebih sakit, lebih menderita. Benda-benda seperti ini acap kali mencelakakan orang. Ia juga bisa menggunakan substansi hitam ini agar kemampuan kung di tubuhnya sendiri menjadi lebih kuat sampai taraf tertentu. Juga bisa memberi dia tambahan sejumlah kung. Juga bisa, pada tingkat yang rendah ini, pada tingkat manusia biasa ini, ia dapat memberikan suatu efek tertentu. Namun benda-benda ini, seiring karmanya yang jadi besar, usia orang-orang itu tidak panjang. Semua berusia tidak panjang. Masih ada satu macam, yakni yang tadi saya bicarakan tentang eksistensi baik dan jahat. Itu adalah semacam benda yang bukan eksis pada masyarakat manusia. Saya katakan umumnya mereka yang berlatih metode sesat pada masa kepopuleran Qigong, waktu itu benda tidak baik ini juga keluar, juga disebarkan pada manusia, juga datang untuk mengajar orang, sehingga dibuatnya jadi kacau balau. Kini tidak ada lagi, karena semua telah dibersihkan. Masih ada lagi. Ada sebagian orang dengan tidak sadar berlatih metode sesat. Apa yang dimaksud dengan tanpa sadar berlatih metode sesat? Yaitu tanpa disadari ia sedang berlatih aliran sesat. Kalian tahu, Qigong ini tidak sama dengan senam, yang boleh dilatih dengan sekehendak hati. Otak Anda memikirkan apa sambil Anda bersenam tidak ada pengaruhnya. Tapi jika benda Shulian, bila Anda sembarangan menambahkan masuknya niat pikiran tidak baik, maka mungkin akan dihasilkan sesuatu yang tidak baik. Misalnya, ada orang secara tanpa disadari saat berlatih kung ia memikirkan hal yang tidak baik. Sebenarnya, ini akan membawa masuk banyak benda tidak baik ke dalam kungnya. Makin kuat niat pikirannya, makin banyak pula yang masuk. Maka ini termasuk tanpa sadar telah berlatih metode sesat. Bukan tujuannya hendak berlatih metode sesat, ia juga ingin berlatih Qigong, mungkin untuk menyembuhkan penyakit. Juga mungkin karena ingin menuju tingkat tinggi lalu coba-coba berkultivasi. Namun, yang dilatihnya adalah metode sesat. Jumlah mereka cukup banyak. Mengapa dikatakan demikian? Coba kalian pikirkan, baik yang berlatih di taman atau yang berlatih pada lingkungan lainnya, ada berapakah yang bisa berpikir untuk mengutamakan te? Yang ingin berbuat baik bagi orang lain, yang berlatih berbekal hati san. Ada berapa? Bahkan ada beberapa orang, saat berlatih kung benaknya dipenuhi pikiran tidak baik. Ini adalah tanpa sadar berlatih metode sesat. Saat diberitahu dia berlatih metode sesat, mungkin dia tidak mengakui. Yang mengajar saya adalah master Qigong itu. Bila orang itu benar-benar master Qigong aliran lurus, lalu apa Anda sudah melakukan sesuai kriteria Xinxing yang ia ajarkan? Tapi Anda tidak melakukannya. Karena itu meski yang dilatih adalah kung yang itu, namun kungnya tidak akan keluar. Semua yang Anda latih adalah benda sesat dan kehitam-hitaman. Ia juga tidak dapat membentuk suatu sistem, acap kali demikian.
Juga ada sejumlah orang, sejumlah master Qigong yang melakukan hal tidak baik, memakai cara tingkat rendah seperti menggambar jimat, membaca mantra, memanfaatkan sejumlah roh tingkat rendah untuk melakukan sejumlah kejahatan, mencelakakan orang. Perbuatan semacam ini juga cukup banyak. Ini termasuk kategori berlatih metode sesat. Hal-hal seperti ini semuanya mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang dan diri sendiri. Namun kalian perhatikan, terhadap praktisi Qigong, ia tidak berefek apapun. Sekelumit benda yang ia pancarkan itu tidak sebanding dengan sekali perputaran Falun. Sama sekali tidak berefek. Faksen saya juga tidak mengizinkan siapapun berbuat demikian. Tapi ada satu hal, Anda barangkali menjumpai suatu masalah. Katakan ada yang mengganggu saya, sungguh-sungguh mengenai tubuh saya masuk ke tubuh, atau saya kehilangan suatu benda. Mungkin itu adalah karma yang harus Anda bayar. Bila ada yang sungguh-sungguh ingin mencelakakan Anda, tidak akan diperkenankan. Benda hasil kultivasi Anda sendiri tidak akan boleh Benda hasil Shulin Falun Tafa, siapapun tidak boleh menyentuhnya, merusaknya, membuangnya. Untuk ini Anda tidak perlu khawatir. Maka kerunyamanan yang Anda temui, mungkin penyebabnya adalah karma. Hanya gejala sementara saja. Tetapi acap kali saat Anda menemui kesulitan tersebut, mengapa Anda tidak meneriakkan sefu, memanggil sefu? Saat itu bukankah juga sedang menguji kepercayaan dan kesadaran Anda? Berikut kita bicarakan satu masalah lagi, yaitu kultivasi berpasangan pria dan wanita. Kultivasi berpasangan pria-wanita di dalam aliran kita ini tidak ada. Kita juga tidak boleh berkultivasi secara demikian. Kultivasi berpasangan pria-wanita ada tersebar dalam masyarakat. Juga ada master Qigong yang melakukan secara terbuka. Padahal menurut saya, bila Anda melakukannya dalam masyarakat, maka tidak peduli Anda master Qigong atau bukan, saya katakan itu sudah menyangkut masalah moralitas manusia. Bahkan terkait dengan masalah hukum. Di masyarakat tidak diperbolehkan berbuat seperti ini. Anda tahu, kultivasi berpasangan pria-wanita itu sebenarnya berasal dari aliran Tantra. Yang benar-benar memakai benda ini adalah aliran Tantra, yang juga disebut agama lama. Namun dalam agama mereka sendiri diajarkan secara demikian. Dalam agama mereka dilakukan seperti ini. Adalah untuk Shulin. Dalam agamanya, dia masih diajarkan secara rahasia, tidak boleh diketahui orang luar, tidak boleh diketahui orang banyak. Saat secara rahasia mengajar muridnya ke tingkat tinggi, barulah boleh memakai cara ini. Maka kultivasi berpasangan ini, yang saat itu menyebar masuk ke daerah Han, sebagai Tantra Tang, karena ada kultivasi berpasangan pria-wanita, maka dia dihapus dari Tiongkok daerah Han dan dilarang. Maka dia sudah tidak eksis lagi di Tiongkok. Sedang di Tibet, konsep moralnya dengan kita masih berbeda sangat jauh. Maka di sana masih terus ada, namun juga disebarkan secara rahasia di dalam intern agamanya, berkultivasi secara rahasia. Dewasa ini ada sejumlah master Qigong juga melakukan kultivasi berpasangan ini. Yang lebih mengherankan, aliran Tao juga mempraktikkan kultivasi berpasangan pria-wanita. Bahkan bukan diselipkan oleh seseorang pada masa kini. Sejak zaman dinasti Tang, sudah ada aliran Tao yang menganutnya. Tentu saja sudah kami katakan, jangan dilihat sejarahnya panjang. Benda kacau balau seperti ini dari zaman kuno sampai sekarang selalu ada. Yang diturunkan dari zaman dinasti Tang juga tidak melulu bagus. Anda tahu, tujuan kultivasi berpasangan pria-wanita itu apa? Dia hendak mencapai keseimbangan yin-yang. Memetik yin menguatkan yang, memetik yang menguatkan yin, saling menguatkan, saling kultivasi untuk mencapai tujuan dari kultivasi berpasangan. Namun aliran Tao, baik pada Tiongkok kuno, ajaran aliran Tao selalu mengutamakan yin-yang. Dia menganggap di dalam tubuh manusia sudah ada yin-yang. Mengapa memetik dari luar, memohon dari luar? Ada aliran Tao yang menganggap tubuh manusia ini sebelah kiri sebagai yang, sebelah kanan sebagai yin. Sebutan pria di kiri, wanita di kanan justru berasal dari sini. Ada juga aliran Tao yang menganggap tubuh bawah sebagai yin, tubuh atas sebagai yang. Ada juga yang menganggap punggung sebagai yang, tubuh depan sebagai yin. Pendapat mereka sangat beralasan, juga sangat ilmiah. Sebab itu, di dalam segenap metode Shulin yang ada, semuanya dapat membuat tubuh diri sendiri Shulin dan menghasilkan banyak sekali makhluk berakal dan makhluk berjiwa. Yang kita sebut makhluk berakal
bukanlah benda jahat. Segenap materi di dalam ruang lain semuanya berjiwa, semuanya hidup. Materi organik maupun anorganik sama. Materi organik dan anorganik itu adalah pengelompokan oleh ilmuwan kita masa kini yang ditentukan oleh lingkup wawasan zaman sekarang. Karena itu, kami katakan menurut aliran Tao pada tubuh kita sendiri eksis yin yang. Mengapa memetiknya dari luar? Bukankah itu sudah ngawur? Kultivasi berpasangan pria wanita yang sebenarnya sesungguhnya adalah milik agama lama. Aliran Tantra Tang ini di zaman Tiongkok kuno oleh agama Buddha sangat sengit ditentang. Oleh sebab itu juga saling menghujat. Pada awalnya, orang-orang menyebutnya sebagai agama lama, tidak menyebutnya sebagai agama Buddha. Di kemudian hari disebut kesana kemari sebagai, orang sekarang sudah tidak tahu jelas, perselisihan di zaman dulu itu. Kami juga telah memeriksanya. Sebenarnya jenis metode Shulian mereka, sumber asalnya bukan dari bumi manusia ini. Itu adalah cara Shulian planet lain. Karena itu konsep moralnya jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh umat manusia kita. Di sini, kami jelaskan hal ini secara sederhana kepada Anda. Ada yang bertanya kepada saya, bolehkah kita memakai kultivasi berpasangan pria wanita ini? Kami mengajarkan Shulian harus berspesialisasi tunggal, jadi jangan lagi mempertanyakan hal ini. Sebenarnya, kultivasi berpasangan pria wanita juga tidak sesederhana itu. Yang Anda ketahui hanya kulitnya saja. Mereka menurunkannya secara rahasia melalui mulut dan batin, tanpa tulisan. Yang ditulis dalam buku, bila Anda berlatih sesuai itu juga tidak akan bisa. Benda itu tidak boleh dipublikasikan, maka Anda juga tidak akan dapat melatihnya. Benar-benar kultivasi berpasangan pria wanita, tanpa memperoleh fa, Anda tidak akan bisa mengkultivasikannya. Namun metode kung suatu aliran juga tidak boleh sembarangan dicampur dengan hal lain. Inilah masalahnya. Ada juga orang yang menyebarkannya di depan umum. Padahal seorang manusia biasa, ia belum tentu ingin Shulian. Hanya saja beberapa tahun yang lalu, bukankah Qigong tersebar di mana-mana? Ia lalu mengajari orang-orang kultivasi berpasangan pria wanita. Menurut saya itu adalah memerosotkan moral manusia. Rusak, pokoknya ngawur. Karena sinsingnya tidak begitu tinggi. Shulian dalam agama lama juga harus pada tingkat tinggi baru bisa menggunakannya. Ini adalah benda yang baru bisa digunakan pada tingkat tinggi. Ia juga hendak melakukannya demikian pada seorang manusia biasa. 7 Qing dan 6 nafsu. Berbagai nafsu keinginannya belum dihilangkan. Bagaimana ia bisa Shulian? Menggunakannya berarti sesat. Bukankah ini sudah sembarangan? Inilah masalahnya. Selanjutnya kita bahas kultivasi ganda watak dan raga. Semua ini termasuk beberapa istilah dalam komunitas Shulian. Kultivasi ganda watak dan raga pada dasarnya sudah saya bahas saat membicarakan tidak berada dalam 5 elemen, yaitu menggunakan materi energi tinggi untuk menggantikan sel-sel materi asal Anda, menggantikan tubuh fisik Anda. Setelah seluruh sel materi Anda dipenuhi oleh materi energi tinggi, lalu secara lambat laun digantikan olehnya, maka ia sudah tidak mudah menua. Karena materi energi tinggi yang dikumpulkan dari ruang lain ini tidak dikekang oleh waktu pada ruang kita ini. Ia tidak berada dalam lingkup medan waktu dari ruang medan kita ini, jadi tidak terkekang olehnya. Maka ia tidak mengalami penuaan. Inilah pokok pembicaraan tentang kultivasi ganda watak dan raga. Ada juga sejumlah aliran kung tidak berkultivasi ganda watak dan raga, namun juga mampu mencapai usia panjang. Adalah karena mungkin ada yang berpikir, lalu mengapa bisa mencapai usia panjang? Metode kung lain yang tidak berkultivasi raga, bukankah pada saatnya akan meninggal? Bukankah nyawa ditentukan oleh langit? Betul, sebab masih ada satu permasalahan lagi, yaitu melangkah keluar dari triloka. Bukankah ini masalah penerobosan tingkat? Bila dalam proses Shulian-nya, metode kung tersebut bukan berkultivasi raga, namun tingkatnya telah menembus triloka, maka dia juga tidak dikekang oleh triloka. Maka dia juga bisa memperpanjang usianya. Namun karena dia tidak berkultivasi raga, kendati jiwanya bisa hidup lama, akan makin lama makin tua. Begitu tuanya, hingga tampak sangat menakutkan. Dapat muncul masalah ini. Aliran kultivasi ganda watak raga ciri utamanya adalah orangnya terlihat muda.
Semuanya adalah kondisi fisik seperti anak muda. Berhubung masalah waktu, maka saya hanya membahas secara ringkas. Berikut ini dengan ringkas akan membahas satu hal lagi, yakni perihal Xiu Kou. Ada sejumlah murid kita yang sangat suka menyebarkan sejumlah gosip untuk memamerkan diri seakan-akan dia tahu banyak hal. Hal ini telah berdampak sangat tidak baik. Ada juga sejumlah orang dulu memang sudah senang berbicara. Dalam manusia biasa, ada yang beranggapan orang semacam ini barulah hebat. Sepertinya bila tidak bisa berbicara begitu, Anda akan mudah rugi. Menurut saya pemikiran Anda itu adalah pemikiran manusia biasa. Kalian semua tahu, dulu dalam agama ada suatu perkataan, membuka mulut berarti karma. Tentu saja, mereka katakan membuka mulut sama dengan karma, karena dia membagi karma ini menjadi karma baik dan karma jahat. Sebenarnya karma baik yang ia maksud adalah substansi putih yang kita maksud, te. Ia sama sekali tidak membahas bagian dari kung, maka dia berbicara begitu. Sedang karma jahat, yaitu yang kita sebut dengan karma. Membuka mulut berarti karma. Mereka tidak ingin membuat karma. Apa sebabnya? Sebab begitu orang menggerakkan niat pikirannya, bila Anda ingin berkata apa, bukankah pikiran Anda yang mengendalikan mulut Anda berbicara? Lalu otak Anda ini, mungkin begitu menghasilkan pikiran ini, maka ini adalah suatu keterikatan kecil. Suatu keterikatan kecil yang menyebabkannya. Misalnya Anda katakan, saya ingin makan. Itu karena Anda telah lapar. Anda ingin makan. Itu adalah keterikatan terhadap nasi. Inilah maksudnya. Ini adalah kondisi umum. Di antara manusia, begitu membuka mulut, Anda ingin melakukan apa, Anda ingin melakukan, suka melakukan apa, begitu Anda katakan mungkin adalah keterikatan penyebabnya. Maka ia katakan, begitu membuka mulut kemungkinan adalah karma. Sehingga biksu di masa lalu mengatakan Xiu Kou, artinya menutup mulut tidak berbicara. Saya sudah setahun tidak berbicara, setengah tahun tidak berbicara, saya Xiu Kou. Ada banyak orang, biksu zaman dulu juga berbuat seperti itu. Ia tahu. Saya tidak, karena orang Shulian tidak membicarakan mengumpulkan te, melainkan menjaga te. Saya menjaganya agar jangan sampai kehilangan. Mengumpulkan te karena Anda berbuat baik. Jangan gunakan standar manusia biasa sebagai tolak ukur. Anda berbuat baik. Apakah benar baik harus dilihat dengan memakai standar tinggi. Maka, karena dia tidak bisa memastikan hal ini, lalu dia menetapkan hal itu guna menjaga te. Asal saya tidak kehilangan te sudah boleh. Dijamin tidak menimbulkan hambatan bagi Shulian saya. Maka ada orang lalu Xiu Kou. Dalam agama Buddha bukankah membicarakan kultivasi tubuh, mulut, pikiran? Ia mau berkultivasi, maka lalu tidak berbicara. Tentu saja aliran kita ini Shulian di dalam masyarakat manusia biasa. Shulian dalam masyarakat manusia biasa ini apakah bisa tanpa berbicara? Misalnya ada orang kerjanya justru sebagai penyiar, apakah bisa tidak berbicara? Tentu saja, kita dalam bekerja, yang harus kita kerjakan tetap harus dikerjakan. Yang perlu berbicara, dalam hal ini masih perlu berbicara. Katakanlah, ada dari kita yang melakukan kejahatan, sedang pimpinan tidak peduli, tidak berbicara, maka ada orang baik pun akan menjadi sasaran. Bila tidak memberikan bantuan kepada yang benar, dan menghukum yang salah, menurut saya ini juga tidak benar. Jadi kita hendaknya bisa mematut diri sesuai kriteria praktisi kung. Perihal mana yang patut dan yang tidak patut dibicarakan. Tentu saja kita tidak berbicara juga tidak benar, sebab Anda menyebarkan fa lurus juga harus, saya katakan bukankah itu telah melakukan hal yang lebih baik, maka masih harus berbicara. Namun, dalam berbicara kita harus benar-benar memperhatikan. Jangan bicara hal yang tidak menguntungkan persatuan masyarakat manusia biasa. Jangan sebarkan desas-desus. Jangan menimbulkan suatu keterikatan hati apapun. Keterikatan hati yang dihasilkan dari keterikatan hati ini, kata yang dikeluarkan mungkin bisa melukai orang lain, bahkan merusak tafa. Masalah ini telah kami bahas secara sederhana dan cukup bicara sampai di sini. Berikut ini kita bahas lagi satu hal, yaitu mengapa bisa ada medan pada patung Buddha. Pada patung Buddha, mengapa bisa ada suatu medan?
Ada yang mengatakan, medan energi ini dikarenakan biksu membaca kitab suci menghadap ke patung Buddha. Ada yang mengatakan hasil bersujud kepada Buddha. Saya katakan belum tentu demikian. Sebab saat membaca kitab suci, medan energi dari tubuhnya memancar tersebar. Bersujud pada Buddha pun demikian. Lalu mengapa adanya medan justru pada patung Buddha? Sebab yang kami lihat situasi seperti ini. Sesungguhnya, orang yang syulian di luar Faduniawi pada tingkat yang sangat tinggi, sesudah mencapai buah status tertentu, ia bisa menghasilkan fasan. Sedang fasan ini bentuknya adalah sama dengan orangnya sendiri. Namun dia telah terbuka secara keseluruhan. Karena dewa yang menangani urusan di lingkungan manusia tidak boleh dibuka keseluruhan. Bila dibuka maka sudah tidak bisa apa-apa. Ada yang bertanya, Guru, tahukah saya sedang berpikir apa? Saya tidak ingin merasakannya. Bila saya mau rasakan apa yang Anda dan orang lain pikirkan, bisa-bisa saya tidak dapat menyelamatkan Anda lagi. Pikiran manusia sangatlah jahat. Anda merasa niat pikiran itu sangat baik, tapi mengukurnya dengan standar saya adalah sangat jahat. Jadi kita tidak boleh berkeinginan merasakan hal-hal ini, bahkan harus menguncinya semua. Tidak membiarkannya bersentuhan dengan hal ini. Tapi fasan boleh berbuat demikian. Ia bisa mengeluarkan kesaktiannya. Apapun mampu ia lakukan. Medan pada patung Buddha itu sebenarnya karena ada fasan itu. Bila ada fasan, maka pada patung Buddha akan eksis medan itu, karena ia memiliki energi. Sebab itu, ada orang saat berlatih di depan patung Buddha, saat berdiri di sana, ia merasakan ada kekuatan energi yang mendorongnya ke belakang, mendorongnya mundur. Sesungguhnya adalah karena medan ini. Karena di atas sana ada fasan. Akan tetapi, seiring dengan kemerosotan moral umat manusia, segala hal pada masyarakat manusia semuanya telah mengalami perubahan. Bahkan patung dan foto Buddha pun telah mengalami perubahan. Perubahan apa? Yaitu pada sejumlah patung Buddha sama sekali tidak ada fasan sang sadar. Juga tidak pernah dikaikwang atau mengundang fasan sang sadar. Tidak pernah melakukan hal-hal ini. Bila tentu saja berbicara masalah kaikwang, kami katakan lagi pada Anda, mengapa bisa ada fasan di atasnya? Agama Buddha tidak mengatakan, patung Buddha buatan Anda, patung Buddha buatan pabrik sudah memiliki fasan. Tidak ada, apapun tidak ada. Hanya patung Buddha yang telah dikaikwang baru ada fasan. Sebelum kaikwang, menurut saya ia hanyalah sebuah hasil karya seni. Setelah kaikwang, ia baru punya fasan. Lalu bagaimana cara kaikwang suatu patung Buddha? Di dalam agama harus diadakan upacara keagamaan, meminta semua orang, banyak biksu, membaca kitab suci di depan altar. Secara khidmat, mengundang fasan sang sadar, baru bisa berefek demikian. Tentu saja biksu zaman sekarang sudah tidak mengerti apa yang dinamakan kaikwang. Mereka hanya tahu mengadakan upacara ritual semacam ini. Mereka lalu kira sudah kaikwang. Apa tujuan kaikwang? Sepertinya ada sejumlah orang tidak bisa menjelaskannya. Sebetulnya ialah mengundang fasan dari sang sadar. Karena yang ia pancarkan adalah pikiran yang lurus. Yang dibaca adalah kitab suci, maka baru bisa mengundangnya. Maka patung ini lalu menjadi sebuah patung dengan fasan sang sadar. Ia seperti tubuh berwujud di dunia, yang membantu orang berbuat baik. Orang bisa dengan tulus mengaku dosa di depannya, bertekad jadi orang baik, utamanya adalah melakukan hal ini. Namun, sekarang telah muncul suatu masalah. Ada banyak orang memuja dan membakar dupa pada patung Buddha yang belum kaikwang. Ini sangat berbahaya. Ada banyak orang, patung Buddha itu meskipun sudah melewati upacara ritual kaikwang, sebenarnya tidak mencapai kekuatan kaikwang. Juga ada banyak orang mencari master Qigong untuk kaikwang. Saya beritahu Anda, sekarang ini tidak ada seorang master Qigong pun mampu kaikwang. Banyak master Qigong palsu, ia adalah futhi. Lalu mengapa ia bisa punya energi? Karena pada patung itu juga telah naik benda semacam itu. Sangatlah berbahaya. Jika Anda mengangkatnya sebagai guru, akan runyam jadinya. Oleh karena itu, ada orang yang ke kuil, bahkan patung Buddha di kuil pun ada yang tidak mencapai kaikwang. Ke kuil atau di rumah ia memohon harta kepada patung Buddha. Permohonan ini ternyata sungguh mendatangkan harta. Ia merasa sangat manjur, maka lalu terpasang papan, setiap permohonan pasti terkabul. Orang-orang merasa sangat baik. Bukankah Buddha membantu untuk menjadi kaya? Anda masih katakan Buddha membantu untuk jadi kaya, namun itu bukan Buddha. Acap kali yang tertulis, setiap permohonan pasti terwujud. Benda semacam ini kebanyakan adalah rubah.
Kebanyakan adalah rubah. Sangat menakutkan. Tetapi ia bukannya tanpa sebab membantu Anda. Ia punya persyaratan, punya pamrih. Jika Anda berlatih Qigong dan tubuh Anda cukup baik, ia bisa naik ke tubuh Anda, menempel di tubuh. Ia tidak punya kemampuan membantu Anda. Ia tidak punya kemampuan yang begitu besar. Lalu bagaimana? Ia bisa mentransformasi karma Anda. Baik, penyakit Anda sudah sembuh. Saya ingin Anda tidak ingin sakit. Biar sahabat dan kerabat Anda saja yang terkena. Anda tidak terkena, biar adik-adik Anda yang terkena. Biar kakak Anda yang terkena. Anda ingin memohon uang? Anda ingin memohon uang. Uang dari mana? Diambilkan untuk Anda uang orang lain yang serumah dengan Anda. Ia tidak mungkin akan... Masih ada lagi. Kondisi yang saya ceritakan tadi adalah sangat mengerikan. Masih ada satu situasi lagi, yakni banyak patung Buddha, tidak ada Futhi, tetapi juga tidak memiliki sang sadar. Disembahnya kian kemari, akhirnya terbentuklah Buddha, terbentuklah Tao, terbentuklah Dewa. Semua orang tahu Quan Kong yang sekarang dipuja itu, Quan Kong dikatakan adalah dewa kekayaan. Sebenarnya ia terbentuk dari hasil pemujaan, terbentuk karena disembah manusia. Quan Kong sama sekali bukan dewa kekayaan. Itu adalah hasil pemujaan manusia. Begitu tersebar Quan Kong telah membantu orang menjadi kaya, semua lalu memujanya. Jadilah ia dewa kekayaan. Apa yang terjadi? Karena tidak ada apapun pada patung dan foto Buddha ini. Ilmuwan sekarang mendapatkan bahwa pikiran manusia adalah materi. Kini kalangan Qigong berpendapat pikiran manusia adalah suatu eksistensi energi, adalah suatu eksistensi materi. Pikiran yang dipancarkan seorang manusia biasa sangatlah lemah. Setelah dipancarkan beberapa saat, ia akan lenyap terurai. Bila ia terus memfokuskan memancarkan pikiran pada suatu benda tertentu, maka benda ini akan terbentuk dalam waktu lama. Bila Buddha yang tanpa melalui Kai Kuang ini ia sembah, maka akan muncul masalah seperti ini. Orang pertama yang menyembahnya adalah yang paling krusial. Kalian pikirkan, saat ini ada berapa orang yang menyembah Buddha berkata, saya ingin berkultivasi memperoleh buah status. Mohon Anda memperkuat dan melindungi saya. Saya harus berkultivasi memperoleh buah status. Ada berapa banyak orang, termasuk para biksu yang berpikir demikian saat berdoa. Banyak yang memohon, bantulah saya menjadi kaya. Bantulah keluarga saya melenyapkan musibah dan mengusir kesulitan. Bahkan ada sejumlah biksu masih memikirkan keluarganya, masih dalam Qing. Memohon kekayaan. Coba Anda pikirkan, begitu disembah maka runyamlah. Mengapa bisa runyam? Karena dari otaknya ia telah memusatkan niat. Memancarkan suatu struktur otak yang ingin kaya, yang ingin memperoleh uang. Satu struktur otak yang utuh. Namun yang dipikirkan struktur otak ini adalah uang. Lalu dipancarkan ke patung Buddha ini. Sedang tubuh dalam ruang lain ini dia bisa membesar dan mengecil. Tidak seperti tubuh kita ini sudah tetap besarnya seperti ini. Sebenarnya tubuh manusia juga bukan tetap sebesar ini, tidak berubah. Hanya saja Anda tidak tahu. Saat alam semesta ini bersesuaian mengecil, saat ia berubah sangat kecil, segenap materi dalam alam semesta ini juga bersesuaian mengecil. Skala pembesaran dari mikroskop pun jadi mengecil. Anda tidak akan merasakan alam semesta sedang mengecil. Saat alam semesta membesar, segenap materi di dalamnya bersesuaian membesar. Anda tidak akan merasakan perubahan alam semesta yang membesar. Maka ia juga bukan selamanya tidak berubah. Dalam ruang lain, ia bisa berubah. Maka naiklah ia ke kepala patung Buddha ini. Pemujaannya ini menghasilkan suatu... Patung Buddha ini telah jadi punya pikiran. Namun pikiran ini adalah memikirkan uang. Dan selain dia, orang lain juga memujanya. Dia sendiri bahkan sering memujanya. Lama-kelamaan berhasil disembah keluar satu badan untuknya. Karena tubuh manusia biasa juga memiliki selapis sinar aura, maka ia juga mempunyai sedikit energi yang sangat lemah. Khususnya bila praktisi Kung atau orang Shulian yang menyembahnya, maka bisa memberinya energi tambahan. Makin lama, makin besar, akhirnya jadi terbentuk. Ia telah menjadi satu tubuh yang berbentuk. Dan bentuk tubuh ini persis sama dengan patung Buddha ini. Maka bila itu patung Bodhisattva Kuan Im, maka Anda telah menyembah keluar satu Bodhisattva Kuan Im palsu. Bila patung Buddha ini adalah Buddha Amitabha, Anda telah menyembah keluar satu Buddha Amitabha palsu. Sebegitu berbahayanya. Namun ia bukan benar-benar penampakan Buddha Amitabha. Juga bukan Fasen Bodhisattva Kuan Im yang asli. Ini adalah hasil pemujaan Anda sendiri. Meski wujudnya sama dengan Buddha dan Bodhisattva, tapi otaknya memikirkan uang. Karena ia adalah kehidupan yang terlahir dari tingkat rendah dan energi rendah.
Namun ia tidak seperti manusia yang tersesat dalam masyarakat manusia biasa. Ia bisa melihat sedikit prinsip yang tidak terdeteksi oleh manusia biasa. Maka ia tidak berani sembarangan mencelakakan orang. Lalu bagaimana? Semua orang menganggapnya sebagai bodhisatwa, percaya dengan tulus. Ia juga berbuat kebaikan, namun kebaikannya mengandung pamrih, karena ia memang tercipta dari tingkatan rendah. Ia tidak memiliki sifat dasar Buddha. Maka, ada orang lalu memohon padanya, "Aduh, mohon Anda memberi perlindungan. Lindungi seluruh keluarga kami. Mohon penyakit anak saya disembuhkan." "Baik, saya lindungi Anda, menyembuhkan penyakit. Tapi Anda harus memberi saya uang." Dengan memberi uang akan sembuh, tanpa memberi uang tidak akan sembuh. Wah, begitu diberi uang banyak, bisa cepat sembuh. Ia bisa berbuat seperti itu. Ada yang memohon berkata, "Mohon bantulah saya agar jadi kaya. Saya juga ingin kaya, menjalani hidup lebih nyaman." "Baik, jadi Anda mau kaya?" "Boleh." "Anda rupanya juga berlatih Qigong. Anda memiliki tan, sedang saya tidak punya. Berikan tan itu pada saya." Lalu diambilnya tan itu. "Hal ini tidak bisa saya bantu tanpa imbalan. Saya beri Anda uang, Anda harus beri saya sesuatu. Saling tukar dengan setara, bukankah tanpa kehilangan tidak akan memperoleh? Atau berikan pada saya sedikit kung Anda. Walaupun tidak dapat diletakkan, tapi ia bisa mentransformasikan menjadi benda lain ke bentuk energi. Baiklah." Lalu, ia membuat Anda memperoleh uang. Bagaimana cara memperolehnya? Anda terpeleset di jalan dan menemukan dompet. Tempat kerja memberi bonus lebih banyak. Pokoknya tahu-tahu dapat sedikit rezeki. Ia akan berbuat demikian. Benda-benda ini masih ada satu bahaya terbesarnya. Bila Anda penganut awam Buddhis, bila Anda seorang biksu dan Anda menyembahnya, bila Anda pendeta Tao dan Anda menyembahnya, maka akan timbul satu akibat yang serius. Saat Anda menganggapnya sebagai guru, ia akan mengurusi Anda. Anda sangat tulus padanya, maka ia akan mengurusi Anda. Ia akan mengatur Anda bagaimana berlatih kung. Namun, bagaimanapun Anda berlatih, juga tidak bisa setinggi dia. Dia pun sebenarnya tidak tinggi. Bagaimana berlatih? Dia yang akan mengaturnya bagi Anda. Namun bagaimanapun Anda berkultivasi, menganggapnya sebagai guru, setulus apapun, berpikir untuk melakukannya dengan baik, berpikir ingin berkultivasi hati. Namun yang di atas, tidak ada yang akan menerima Anda. Semua menolak Anda. Setiap aliran semua ada cara syulinnya sendiri, cara menyelamatkan manusia. Anda aliran apapun bukan, semua menolak Anda. Lagi pula Anda hasil kultivasi makhluk tingkat rendah. Lalu saat meninggal bagaimana? Semua orang tahu, ada yang melihat, dikatakan dalam kuil ini telah datang satu kelompok, ada satu yang memimpin, ada satu Buddha memimpin serombongan biksu. Hari ini datang sekelompok, besok sekelompok, ada yang melihat dia sering ada di kuil. Siapakah itu? Mereka adalah satu kelompok ini. Setelah Anda meninggal, atau yang disebut dengan istilah telah yuanqi, Anda sendiri mengira seperti sudah memperoleh Tao. Pada kenyataan adalah pergi ke tempatnya itu. Ia yang mengurus, memimpin satu kelompok demi satu kelompok. Ini adalah manusia, berkembang hingga hari ini dengan kemerosotan moralnya. Segalanya telah jadi rusak, keterikatan manusialah penyebabnya. Segalanya adalah karma diri sendiri yang menyebabkannya. Setibanya pada saat ini, masa akhir Dharma yang dibicarakan Sakyamuni apakah salah? Biksu saja sulit menyelamatkan diri, apalagi menyelamatkan orang lain. Memang demikian, sangatlah rumit. Tadi telah dibicarakan, hal ini bila tidak dibicarakan juga tidak bisa, sebab banyak orang memuja patung Buddha dan lain-lain. Mereka melakukan hal seperti ini, maka harus dibahas. Berikut kita bicarakan lagi satu masalah. Dalam komunitas Yulian, terutama pada Qigong, masih ada sejumlah jalan kecil duniawi dari aliran Tao. Tadi sudah saya katakan, semua yang dihasilkan dari pemujaan manusia itu disebut juga sebagai Buddha bumi, Tao bumi. Buddha bumi, Tao bumi. Ada satu jenis lagi, telah datang di tengah manusia biasa. Ia merasa dirinya lumayan. Sebenarnya mereka juga Buddha atau Tao bumi yang tidak memiliki buah status. Bahkan memiliki nama. Dinamakan Buddha ini, Buddha itu. Semuanya diberi nama. Semuanya bukan apapun. Berikut kita bicarakan, ada satu hal yang disebut Chou Yu Ke, yang dipakai pada Tao kecil, Fa kecil duniawi. Kalian tahu ada sesuatu yang dinamakan jalan kecil. Jalan kecil duniawi. Apa yang disebut jalan kecil duniawi? Yaitu dandanan dari Tao kuno, dari pendeta Tao. Namun apa yang ia lakukan? Ia membuatkan jimat untuk orang, mengusir setan, menyembuhkan penyakit, meramal nasib, melihat feng shui. Itu yang ia lakukan. Ia tidak bisa Shulian.
Shulian pun tidak akan berhasil. Prinsipnya adalah prinsip yang paling rendah dari aliran Tao, benda yang paling rendah. Ia sendiri tidak memiliki medan energi. Ia mengundang makhluk tingkat rendah untuk membantunya melakukan pekerjaannya menggambar jimat. Menggambar jimat itu sendiri adalah ini. Juga ada yang membaca mantra dan lain-lain, itulah yang ia lakukan. Choyoka ini juga adalah sejenis ini. Tetapi di tengah manusia biasa, ia juga bisa menyembuhkan penyakit. Tidak peduli Anda memancarkan apa ke tubuhnya, pokoknya dalam pandangan manusia, pada dasarnya untuk sementara Anda telah menghilangkan penderitaannya. Ini sudahlah penyembuhan penyakit. Maka cara penyembuhan penyakit ini di Tiongkok juga sangat banyak. Pada zaman Tiongkok kuno, cara penyembuhan penyakit ala Tiongkok adalah sangat banyak. Bukan hanya metode pengobatan Tiongkok yang kita kenal sekarang ini. Misalnya, sekarang banyak unsur lain yang dimasukkan ke dalam pengobatan Tiongkok. Menotok jalan darah, urut, penyelarasan atau penyambungan tulang, pengobatan dengan ramuan, pijat, tusuk jarum. Juga ada qigong, bentuk pengobatan semacam ini. Juga ada termasuk Choyoka, metode pengobatan semacam ini. Disimpulkan secara keseluruhan, maka ia dikelompokkan menjadi kejuruan-kejuruan. Choyoka ini dikelompokkan menjadi kejuruan ke-13. Dalam metode pengobatan Tiongkok kuno, dalam pengelompokannya ia termasuk kejuruan ke-13. Maka nama lengkapnya disebut Choyo kejuruan ke-13. Ia menyembuhkan penyakit, terutama dengan melafal mantra dan lain-lain, memakai cara seperti ini. Misalnya membakar kertas, membakar dupa, membaca mantra, menggambar jimat, memakai hal-hal ini. Beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan maraknya qigong, juga ada banyak orang melakukan hal ini. Shulian Tafa mutlak dilarang menggunakan hal semacam itu, tidak mengundang benda yang tidak baik tersebut. Shulian yang sesungguhnya, semua tidak diperbolehkan menggunakan cara ini. Acap kali cara penyembuhannya juga sangat unik. Misalnya, saya sering memberi contoh seperti ini. Dikatakan orang itu pada wajahnya tumbuh bisul. Bagaimana menyembuhkannya? Ia memakai pena kuas, dicelupkan ke dalam tinta sinabar yang berwarna merah. Pertama, digambar sebuah lingkaran di atas tanah. Di tengahnya digambar aksara 10 berupa tanda palang. Lalu Anda diminta berdiri di titik pertemuan angka 10 itu dengan wajah menghadap ke timur. Karena tahu, maka ia harus menghadap ke timur. Pada Tao kecil di tingkat rendah ada suatu ungkapan, Buddha di barat, Tao di timur. Sebenarnya bukan seperti itu. Ini adalah perkataan Tao kecil di tingkat rendah. Maka, sambil menggambar di wajah, mulutnya membaca mantra. Komat kamit. Akhirnya dengan pena kuas digambar titik pada tempat yang tumbuh bisul itu. Sudah beres. Begitu Anda raba, sudah tidak begitu sakit lagi. Sepertinya mengecil sedikit. Boleh dikatakan, ia memang bisa sedikit berefek menyembuhkan. Atau, lengan saya sangat sakit, tidak nyaman. Baiklah, dia berkata, akan saya usir penyakit ini agar kabur keluar dari titik heku. Bagaimana larinya? Saya tiupkan nafas ke titik heku ini. Anda julurkan lengan Anda. Mulutnya mulai melafal mantra. Komat kamit, mengarah ke titik heku dan wush. Anda memang merasa ada arus anginnya. Wah, bagus, tidak begitu sakit lagi. Penyakit kecil seperti ini, ia bisa memberi sejumlah efek penyembuhan. Namun, sudah saya katakan tadi, mengapa tidak boleh menggunakannya? Orang tidak tahu sebetulnya itu apa. Bagi orang itu sendiri, ia tidak peduli. Yang penting sudah nyaman, sudah bolehlah. Tak peduli hal lainnya lagi. Tetapi orang Shulian tidak boleh. Kita harus mempertahankan kemurnian tubuh kita. Tidak hentinya membumbung menuju tingkat tinggi. Maka tidak boleh mengundang benda semacam ini. Semua itu sesungguhnya adalah memakai roh tingkat rendah. Benda-benda tidak baik untuk mengobati penyakit. Inilah Choyoka. Sedikit telah kita bicarakan hal ini. Anda semua, karena saat Shulian, hal seperti ini sangatlah banyak. Juga masih ada sejumlah lainnya. Bicara sampai di sini, sekalian saya katakan tentang di daerah utara ada Teotasen, di selatan ada Ui Senhan, dan lain-lain sejenis itu. Semua ini tidak termasuk dalam kategori qigong. Sebab, Shulian yang sebenarnya harus mengandalkan diri sendiri untuk Shulian benda milik kita sendiri. Memperoleh benda milik kita sendiri, sedangkan mereka tidak. Mereka semua adalah mengundang sejumlah benda tidak baik, seperti melafal sejumlah mantra untuk mengundang mereka datang. Semuanya semacam itu. Sebab ia juga punya energi. Ia telah datang, ia tidak punya gong, tapi benda yang ia undang tidak baik. Ia punya energi, maka ia juga bisa menyembuhkan penyakit.
Bila tidak, Futi itu, mengapa orang mengundangnya? Futi juga bisa menyembuhkan penyakit. Ia dengan menempel pada benda itu, pada hewan itu, ia juga punya kemampuan Kung. Karenanya sangat menyesatkan orang. Sekalian membahas satu hal lagi, praktisi kita dalam mengikuti ceramah apapun dari pengikut Falun Gong, ataupun dalam melakukan kegiatan lainnya, jangan memaksa orang yang sakit parah untuk masuk ke dalam kelas belajar kita ini. Karena pada dasarnya dia datang demi penyakitnya. Tadi ada yang menulis catatan, masih saja menginginkan saya menyembuhkannya. Guru, pada beberapa kelas belajar terdahulu karena saya sudah guru hapus. Sekarang ini masih ada bagian mana yang tidak enak. Dalam barisan kata-kata, Anda goreskan satu coretan, saya akan tahu apa yang Anda mau. Yaitu Anda belum bisa melepas benda ini. Karena itu, jika pasien sakit parah ini tidak bisa melepas, maka sewaktu-waktu selalu ada ancaman jiwa baginya. Tidak ada yang mengurusnya. Katakanlah di dalam sini, di bawah efek medan energi, dia mungkin lebih tidak tahan. Jadinya sangat berbahaya. Anda semua harus benar-benar memperhatikan hal ini. Begitu timbul suatu masalah, ia bisa menyebabkan kita menderita kerugian yang sangat besar. Melindungi nama Falun Gong juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pengikut. Benar kan? Anda juga satu anggota dari Shulian Falun Gong. Juga jangan menarik paksa orang lain untuk mengatasi masalah Futi. Mengatakan Guru Li mampu menyelesaikan Futi. Hanya dia yang mampu mengatasi, carilah dia. Sejumlah orang datang dari ribuan kilometer meminta saya membenahi hal ini. Saya bukan datang untuk mengatasi masalah-masalah ini. Benda-benda Anda itu, semua ada sebab musabab. Tidak boleh sembarangan melakukan hal-hal itu bagi Anda. Kami di sini untuk mengurus orang Shulian. Ada yang berpikir, saya akan Shulian, Anda keluarkan dia, saya akan Shulian. Tidak ada syarat apapun. Shulian dengan tanpa syarat. Syarat apapun tidak boleh ada. Juga ada sejumlah orang, praktisi, orang lain tidak ingin mengikuti kelas belajar. Anda juga jangan memaksanya kemari. Hal-hal buruk perlu kami sampaikan di depan. Bagi setiap pasien berat dalam kelas belajar kita, bila Anda merasa tidak enak badan, segeralah ke rumah sakit. Kami di sini tidak melakukan penyembuhan bagi siapapun. Kami di sini adalah kelas belajar, hanya mengajarkan Fa. Berhubung masalah waktu, saya hanya berbicara sejauh ini. Berikut kita sebentar lagi akan belajar perangkat ketiga. Saya akan menjelaskan dulu kepada Anda metode perangkat ketiga ini. Lalu kita baru istirahat. Metode ketiga ini dinamakan Guangtong Liang Ji Fa. Apa artinya? Anda semua tahu, ada sejumlah metode Kung yang mengajarkan memetik Qi positif atau Yang dari langit, memetik Qi negatif atau Yin dari bumi. Kung kami ini adalah sesuai prinsip evolusi alam semesta. Sesuai karakter alam semesta, Chen Sanren, untuk secara langsung membimbing kita berlatih Kung. Kita telah berlatih hal yang begitu besar. Maka apa yang disebut Yang langit dan Yin bumi, lingkupnya terlalu kecil. Guangtong Liang Ji yang kita maksudkan adalah hendak menembus dua kutub alam semesta. Menggunakan energi di antara kedua kutub alam semesta untuk menghubungkan tubuh kita. Inilah maksudnya. Namun alam semesta ini ada seberapa besar? Dilihat dengan memakai pikiran seorang manusia, dengan memakai konsep manusia, sungguh tidak masuk akal. Anda duduk berpikir seharian juga tidak bakal terpikirkan ia sebenarnya seberapa besar. Maka pada dasarnya tidak bisa. Sungguh-sungguh Shulian adalah Uwe, tanpa aktivitas niat apapun, tidak membicarakan aktivitas niat pikiran. Di buku mungkin tertulis, niat pikiran samar-samar ada di kedua telapak tangan. Artinya, saat tangan Anda melakukan gerakan, Anda harus tahu Anda sedang melakukan gerakan. Bila Anda melakukan tanpa menghiraukan tangan Anda, maka akan kacau. Tidak ada aktivitas niat pikiran. Tidak melakukan, maka sesampainya di sini, sesampainya pada gerakan Guangtong Liang Ji Fa ini, Anda jalankan saja. Dan mekanisme yang saya berikan pada Anda, ia bisa berefek seperti ini. Dalam sekejap akan ditembakkan sangat jauh sekali. Dalam sekejap energi sudah dapat ditarik kembali. Yang dilalui adalah ruang waktu yang sangat cepat. Maka ia tidak dibatasi oleh waktu yang sangat lambat ini. Sekejap langsung tiba, sekejap sudah datang. Pokoknya Anda lakukan saja. Sedang Kung ini, kemampuan mekanismenya sendiri bisa berefek seperti ini. Tangan kita ini, seiring dengan pergerakan, bisa mendeteksi suatu rasa. Rasa apakah? Semacam dorongan untuk mengayunkan tangan.
Jadi boleh dikatakan ada suatu mekanisme gerakan. Saat tangan Anda ingin melakukan latihan ini, saat Anda melakukannya, maka mekanisme ini akan bereaksi. Tangan Anda bisa secara otomatis mengikuti mekanisme itu, mengayun ke atas. Bagi praktisi Kung pemula, harus yang sangat peka baru bisa merasakannya. Orang yang sudah berlatih lama akan bisa mendeteksi. Semua bisa mendeteksi. Tangannya itu naik turun bisa berayun sendiri. Berayun naik turun, bergerak dengan berayun. Maka gerakan tidak tepat sekali tidak masalah. Perlahan-lahan, mekanisme ini juga akan menyelaraskan Anda kembali. Tentu, awalnya sebisa mungkin gerakan kita harus akurat. Jangan membuat mekanisme ini menyimpang. Sebab, mengapa latihan ini Anda lakukan? Kalau kita memang mampu bergerak menembus kedua kutub, maka kita sudah tidak perlu melakukan lagi. Bukan demikian. Gerakan latihan Kung kita, dengan metode Kung lainnya, memperkuat kemampuan supernatural, memperkuat kemampuan Kung. Masih ada satu perbedaan. Segenap teknik supernormal kita, semua juga dievolusi secara otomatis. Lalu gerakan kita ini ialah untuk memperkuat sistem mekanisme Anda. Memperkuat mekanisme Anda itu, membuat mekanisme ini selalu sudah terbentuk. Tanpa Anda melakukan Kuang Tung Liang Qi, setiap saat selalu sedang melakukan Kuang Tung Liang Qi. Mekanisme itu sedang bergerak. Maka saat Anda melakukannya, itu berarti Anda sedang memperkuatnya, memperkokohnya. Karena tangan Anda dapat mengeluarkan energi. Gerakan pokoknya dengan beberapa perangkat metode Fa sebelumnya sama. Kedua kaki selebar bahu, berdiri dengan alami, tidak ada gerakan meregang. Semua seperti memeluk roda, semua adalah satu gaya, rileks. Hanya tangan yang bergerak, kaki tidak bergerak. Badan dipertahankan rileks tapi tidak kendur. Lidah menempel langit-langit, gigi sedikit renggang. Bibir terkatup ringan. Sewaktu berlatih 5 perangkat metode Kung, mata semua terpejam. Berlatih dengan mata terpejam. Saat belajar tentu Anda jangan memejamkan mata. Anda pejamkan mata, maka sudah tidak bisa melihat. Kecepatan gerakan tangan ini harus sama dengan saat kami ajarkan. Kecepatan gerakan yang diajarkan ini dengan rekaman video secara garis besar tidak jauh berbeda. Kalau harus mutlak akurat, 0,00 sekian pun tidak berbeda, itu tidak, kita tidak menekankan hal ini. Tidak pada masalah ini. Falun kita adalah seperti ini. Mungkin Anda masing-masing sudah punya materi belajar di tangan. Pada halaman depan buku kita, ada sebuah gambar Falun yang berbentuk seperti ini. Falun ini, strukturnya sangat rumit. Dilihat secara permukaan tidak begitu rumit. Kita hanya menjadikannya semacam, memakai beberapa tanda ini dijadikan sebagai lambang Falun. Sesungguhnya, ia adalah benda yang sangat rumit. Di setiap tingkat selalu adalah sangat rumit. Semuanya punya struktur berbeda. Karena Falun Kung kita ini berlatih Kung sesuai evolusi prinsip alam semesta. Maka, strukturnya juga dirancang demikian, sesuai dengan bentuk alam semesta. Namun secara permukaan, sangat sederhana. Misalnya, segenap Falun ini, keseluruhan Falun ini adalah berputar. Sedang bergerak, seutuhnya sedang berputar. Poros Falun ini sedang berotasi. Juga boleh dikatakan, porosnya yang merah ini sedang berotasi. Taiji, 4 Taiji juga sedang berotasi. Keempatnya ini sama dengan yang di tengah. Pada masa dinasti Tang disebut simbol Wan. Dahulu disebut sebagai tanda keberuntungan. Sesungguhnya ini adalah lambang dari Buddha. Ia juga bergerak. Semuanya berotasi. Lalu mengapa? Karena segenap alam semesta sedang bergerak. 4 arah dan 8 penjuru alam semesta. Bukankah ada 8 penjuru? 4 arah 8 penjuru, ditambah atas bawah dari poros ini, membentuk 10 penjuru dunia. Ini adalah pandangan, pengertian aliran Buddha terhadap alam semesta. Jika boleh dikatakan 10 penjuru dunia, segenap sistem planet dalam 10 penjuru dunia, semuanya sedang bergerak, berotasi. Demikianlah. Mereka yang punya kemampuan Kung dapat melihatnya. Sesungguhnya ia memang sedang berputar. Poros itu mewakili sejumlah makna dari galaksi kita. Maka ia juga bergerak, berotasi. Adalah kondisi semacam ini. Semuanya sedang bergerak, berotasi. Lalu bila kita memang aliran Buddha, lalu mengapa di dalamnya juga ada Taiji milik aliran Tao? Mengapa juga ada Taiji?
Karena kalian tahu, Fa kita hari ini telah diajarkan secara luas. Diajarkan sesuai Chen Sandren alam semesta, prinsip Buddha tertinggi. Coba Anda pikirkan, karakter tertinggi alam semesta. Aliran Tao semua tidak bisa lari dari Chen Sandren. Aliran Buddha juga ada di dalam Chen Sandren. Maka yang kita bicarakan adalah prinsip dan Fa alam semesta yang begitu besar. Bila Anda membuang aliran Tao, maka tidak bisa terbentuk suatu alam semesta utuh. Sebab alam semesta ini terdiri dari dua aliran besar, Buddha dan Tao. Buddha dan Tao dua aliran besar. Mungkin ada yang tidak percaya, dikatakan, bukankah juga ada Katolik, juga ada Konfusius dari Tiongkok. Saya beritahu Anda, pokoknya agama-agama ortodoks ini mereka adalah Konfusius pada pengelompokan tingkat tinggi, ia termasuk dalam sistem aliran Tao. Di barat ada sejumlah agama ortodoks. Setiba di tingkat tinggi dikelompokkan, maka ia termasuk dalam sistem aliran Buddha. Setiba di tingkat tinggi itu adalah fenomena yang indah dan muskil. Jadi yang sesungguhnya hanya ada dua aliran besar. Lalu, Taiji ini, kenapa juga ada yang atas merah, bawah hitam, atas merah, bawah biru? Dua jenis yang berbeda. Sebab, Shulian jalan besar adalah jenis yang ini. Taiji Mahapratau adalah yang ini. Atas merah, bawah biru. Atas merah, bawah hitam adalah termasuk Tao yang kita kenal sekarang ini. Tao yang biasa dikenal orang. Yanse Tianzun atau yang lain, semua berbentuk semacam ini. Sebenarnya aliran Tao pada zaman kuno dulu belum pernah berbentuk agama. Sepanjang sejarah, ia selalu berkultivasi seorang diri, hanya sendirian. Hanya di masa akhir ini, ia muncul hal semacam ini. Muncullah agama Tao. Sesungguhnya ia adalah suatu agama yang telah mengalami perubahan. Warna Falun ini, warna dasarnya bisa berubah. Selain tanda-tanda ini, warna dasar dari Falun ini bisa berubah. Mengapa warna-warna yang sekarang ini kita tetapkan sebagai lambang? Sebab warna-warna ini agak cerah, indah, maka kita jadikan lambang. Sebenarnya dasarnya bisa berubah warna. Merah jingga, kuning, hijau, biru langit, biru dan ungu. Berwarna, tanpa warna, ia bisa berubah. Maka banyak praktisi kita yang melihat Falun ini warnanya bukan demikian. Warnanya putih, tidak berwarna, atau warnanya merah, biru, maupun ungu. Benar, yang Anda lihat semuanya benar. Dalam alam semesta, dalam ruang materi yang maha besar di alam semesta ini, warnanya memang demikian. Memang ada perubahan warna ini. Ada berbagai warna materi yang berbeda. Mungkin ada sejumlah orang yang masih bertanya-tanya, yaitu orang-orang yang tidak begitu paham dengan agama akan berpikir, mengapa saya lihat di tengah ini ada benda milik Hitler? Kalian semua tahu, kita umat manusia mengenal simbol ini adalah sejak zaman Sakyamuni telah mengenal pola ini secara universal. Sebelum Sakyamuni, di barat juga ada beberapa agama yang juga memakainya. Saya beritahu Anda, simbol ini sesungguhnya adalah lambang tingkatan Buddha, yaitu setelah mencapai tingkat Buddha baru memilikinya. Yang belum mencapai tingkatan Buddha tidak memilikinya. Hanya Mahabodhisatwa itu, ada sejumlah Mahabodhisatwa telah melampaui Buddha. Mereka sudah mencapai tingkat Buddha, maka mereka juga punya. Bodhisatwa kecil tidak punya. Arhat tidak punya. Hanya Buddha yang punya lambang ini. Bila melampaui Tathagata, lambang ini akan muncul dua buah. Makin jauh tingkat yang dilampaui, akan makin banyak memiliki lambang ini. Sejak masa kebudayaan manusia yang sekarang ini, umat manusia pada 2500 tahun lalu, secara umum telah mengenalnya. Sedang Hitler, Perang Dunia Kedua itu hanyalah beberapa tahun. Paling banyak puluhan tahun. Ia telah mencatut penggunaan benda ini. Ada yang berkata, bila lambang ini miring ke sini, maka itu milik Hitler.
Saya katakan bukan demikian, karena ia adalah benda yang berotasi, berputar. Adalah demikian. Kertas lembar ini adalah karena kita melihatnya dengan mata fisik. Dalam banyak ruang, ia masih punya berbagai bentuk yang lain. Maka, saya katakan kita tidak bisa mengukurnya dari sisi permukaan. Jadi benda yang terefleksi dari dalam adalah sangat muskil. Banyak praktisi yang dapat melihat banyak sekali hal. Saya katakan apa yang Anda lihat adalah benar adanya. Baik, selanjutnya kita mulai belajar Kung.